بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah curahkan untuk kita semua. Teriring salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah jalla fi'ula agar kita tetap istiqamah mengikuti jejak beliau, sunnah beliau alaihi salatu wassalam, sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang dinanti di telaga beliau di padang mahsyar nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kita masuk ke bab yang berikutnya, yang ke-11, bab tentang birrul walidil musyrik, babu birril walidil musyrik. Bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Ya. Walid di sini bisa masuk bapak, masuk juga ibu, gitu. Walid. Jadi bab tentang bakti kepada orang tua yang musyrik, baik bapak maupun ibu. Ya. Kita disuguhkan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan Imam Bukhari ini untuk kita ketahui jemaah, kedudukan dia di tengah-tengah ulama hadis yang begitu banyak. Kedudukan beliau seperti kedudukan sahabat Abu Bakar, ya, di tengah-tengah para sahabat. Paham maksudnya ya? Kedudukan Imam Bukhari bainal muhaddithin, di antara para ulama hadis yang ada, ya, seperti kedudukannya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Ya, kedudukan beliau luar biasa, ya, di disiplin ilmu hadis, diakui oleh para ulama muhaddithin. Sampai ada sebagian ulama hadis dahulu yang mengatakan hadithun la ya'rifuhu al-Bukhari falaysa bihadith. Hadis yang tidak diketahui oleh Imam Bukhari itu bukan hadis. Paham maksudnya? Kalau ada hadis enggak diketahui Bukhari, jangan-jangan itu bukan hadis. Berarti apa? Luas sekali keilmuan beliau, hafalan beliau tentang hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau membawakan di bab ini hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan sahabat Sa'ad ini sebagai faidah adalah ahadul asyrah al-mubasysyirin bil jannah. Beliau adalah salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, kita nggak bisa bayangkan luar biasanya orang sudah dijamin masuk surga. Ya, dalam hadis Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Sa'ad fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga.
dijas oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah penghuni surga. Keutamaan beliau luar biasa berarti sahabat Sa'ad ini. Ya, dijamin masuk surga. Termasuk satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan beliau termasuk minas sabiqin al-awwalin fil Islam. Beliau termasuk sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ya. Awal-awal masuk Islam. Ada yang bilang beliau nomor 3 masuk Islam. Ada yang bilang nomor 7. Ya. Di awal-awal orang masuk Islam, dia ketujuhnya gitu. Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum. Dan beliaulah orang yang pertama kali melepaskan anak panah pertama di jalan Allah. Maksudnya ketika perang, kalau ngelepas anak panah buat berburu mah dari sebelum Islam juga udah banyak gitu kan. Hamzah itu pemburu. Berburunya juga bukan kelinci ya. Berburunya binatang-binatang buas. Hamzah itu pemberani orangnya. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam. Yang pernah hajar Abu Jahal ya. Gara-gara mencela menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Enggak terima dia keponakannya dicaci maki. Ya. Jadi orang yang pertama kali melejitkan anak panahnya di medan jihad adalah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sering dikatakan dia adalah pemanah pertama dalam Islam. Maksudnya ya anak panah yang dilepaskan untuk musuh Allah itu ya yang melepas pertama kali adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan seringkali Nabi SAW mengatakan, irmi fidaka abi wa ummi. Lepaskan anak panahmu wahai Sa'ad, bapak dan ibuku jadi tebusannya, kata Rasulullah SAW. Ya. Sering Rasul katakan seperti itu. Irmi ya Sa'ad, irmi ya Sa'ad. Ya. Lemparkan atau lepaskan anak panahnya wahai Sa'ad, lepaskan anak panahnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan saat ini dengan mengatakan Allahumma saddid ramyah. Ya Allah tepatkan sasaran anak panahnya gitu. Jadi langkah kiranya Sa'ad bin Abi Waqqas ini anak panahnya meleset dari sasaran. Jago tenan guys. Siapa yang jago panah di sini? Ya. Luar biasa beliau. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Sosok imam yang jago dalam memanah. Ya, sampai beliau ketika minum air zam-zam, di antara niat beliau, satu di antara 3 niat beliau minum zam-zam, supaya anak panahnya enggak ada yang meleset. Rahimahullah Imam Syafi'i. Jamaah sekalian yang dicintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang lucu, dan ini kita akhiri dengan biografi beliau, kemudian kita lanjutkan hadisnya, matannya. Yang lucu pernah di medan jihad, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sa'ad, irmi ya Sa'ad, irmi ya Sa'ad. Lepaskan anak panahmu Sa'ad, lepaskan. Diarahkan kepada seorang kafir. Lihat keterbatasan persenjataan kaum muslimin. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas melepaskan anak panah, qadarullah anak panah itu sudah tumpul. Ya, maka melejit anak panah itu menuju seorang kafir musuh Allah di medan perang. Kena sasaran, cuman tidak nancap karena tumpul. Yang terjadi adalah pakaian orang kafir itu tersingkap sehingga auratnya kelihatan. Akhirnya Rasulullah SAW tertawa, ya sallallahu alaihi wasallam di medan jihad. Tertawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak nancap malah pakaiannya yang kesingkap sampai kelihatan auratnya. Ya. Nah, beliau mengatakan qal nazalat fiyya 4 ayatin min kitabillah ta'ala. Ada 4 ayat dari Al-Qur'an itu ya turun berkenaan dengan saya gitu kan. Ya.
Ya, dari kitabullah itu ada 4 ayat yang turun berkenaan beliau, ya, radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau katakan yang pertama, kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba. Adalah ibu saya, Ummu Sa'ad berarti ya. Adalah ibu saya pernah bersumpah untuk tidak makan, tidak minum, mogok makan, mogok minum. Ya, hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya meninggalkan, berpisah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alias murtad, meninggalkan agama Muhammad. Kamu kalau enggak tinggalin agama Muhammad, saya mogok makan, mogok minum. Dia ngancam anaknya kayak gitu kan. Coba lihat, saking waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka orang-orang kafir tuh pengen kalau seandainya kalian kafir juga sebagaimana mereka kafir. Fatakununa sawa. Akhirnya kalian sama, gitu. Sama-sama kafir. Pengen mereka. Prinsipnya seperti ungkapan sebagian mereka yang mengatakan waddatiz zaniyatu law kanatin nisa kulluhunna zaniyah. Seorang wanita pezina, dia ngebet pengen kalau seandainya semua wanita juga pezina kayak dia gitu. Ya, orang syirik ingin syiriknya menyebar gitu kan. Orang ahlul bid'ah ingin kebid'ahannya juga menyebar, ya. Ahlul ma'asi, ahlul maksiat ingin maksiatnya juga dinikmati oleh orang gitu, rame-rame gitu. Ya. Dia lihat di sini. Dia sampai bersumpah akan mogok makan dan minum kalau anaknya itu Sa'ad bin Abi Waqqas enggak mau meninggalkan Muhammad. Enggak mau murtad ninggalin agama Muhammad. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Luqman ayat 15. Ya, sebab nuzul ayat ini adalah kejadian ini, yaitu terkait ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas mau mogok makan minum sampai Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya agak kaku kelihatannya jemaah karena kata orang salah bantal, kata orang ya. Padahal apa salah bantal gitu ya. Sakit. Susah gerak lehernya. Ini kayak patung rasanya. Saya nggak tahu gimana caranya untuk cepat hilang kalau kayak gituan tuh. Ada ahlinya di sini? Masya Allah. Bapak bisa? Nah, boleh nanti Pak sebentar ya. Kita nggak lama kajian Pak ya, sampai karena mau ada rapat ya. Ya, insya Allah. Mungkin sampai sisa lanjut sedikit aja. Kemudian jemaah cintai karena Allah Azza wa Jalla Allah turunkan firman-Nya di Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya, maksudnya kedua orang tua, ya, itu orang tuamu memaksa dirimu untuk menyekutukan aku dengan apa yang engkau tidak memiliki ilmu dengannya, maksudnya dengan kebodohan gitu ya. Orang tua tuh maksa agar kau murtad, agar kau kafir gitu, syirik gitu. Maka Allah katakan fala tuti'huma, enggak usah taati gitu. Karena kita punya prinsip la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada taat kepada makhluk siapapun dia, mau bapak, mau ibu, kayak mau siapa kayak, dalam rangka memaksiati Allah Azza wa Jalla. Istri enggak boleh taat kalau suaminya suruh maksiat. Saya suka nih ibu kalau alis mata itu dikerok aja, ganti pakai spidol ya, pakai apa? Atau pakai arang. Saya seneng kalau ibu kerok itu alis. Wajib nggak taat istri waktu itu? Haram taat dalam perkara maksiat. Karena mencukur alis mengundang laknat Allah, berarti dosa besar. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-namisah wal mutanammisah.
Rasulullah melaknat wanita yang tukang cukur alis dan wanita yang minta dicukurin alisnya. Mungkin di tempat-tempat spa mungkin atau apa gitu. Hati-hati lu istrinya. Ya, jangan sampai kita tidak punya kecemburuan terhadap istri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Beban berat di pundak kita sebagai suami. Awas. Jangan sampai istri ada yang mencukur alis. Suruh takut kepada Allah itu istri yang cukur alis itu. Takut sama Allah, malu sama Allah, Bu gitu. Itu merubah ya ciptaan Allah. Fala yughayyirunna khalqallah. Benar-benar mereka akan merubah ciptaan Allah. Enggak boleh, haram, dosa besar. Enggak boleh taat waktu itu seorang istri kepada suami. Kamu kalau mau kondangan, udah yang seksi aja biar aku bangga lihat kamu nanti. Ya Allah musta'an. Haram, itu dayyuth. La yadkhulul jannata dayyuth, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk surga laki-laki dayyuth yang membiarkan keburukan, kemaksiatan terjadi pada istrinya, putrinya. Tidak ada cemburu sedikit pun ya terhadap ya istrinya atau putrinya yang keluar tanpa hijab mungkin dan seterusnya. Hati-hati jemaah, itu tanggung jawab kita besar. Dan kalau ada yang masih istrinya atau anaknya masih susah pakai jilbab keluar rumah, saya husnudzon mereka sudah berjuang untuk menasihati dan mengingatkan terus. Ya kita nggak tahu letihnya masing-masing mereka menasihati putrinya mungkin, istrinya mungkin. Mudah-mudahan Allah ya berikan kemudahan untuk mereka mau berpakaian yang syar'i gitu kan. Dan jangan lupa doakan. Ya, kalau itu istri ya maka doakan, kalau itu putrinya doakan sambil ingatkan terus dengan cara yang lemah lembut. Semoga Allah kasih hidayah. Kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, jadi la tuti'huma, jangan taat kata Allah Azza wa Jalla kalau orang tua nyuruh syirik gitu. Ini kan suruh murtad siapa? Saat kan? Allah kata la tuti'huma, jangan taati. Terus tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Tetap pergauli mereka dengan cara yang baik. Berarti dalam hal ihsan, dalam hal bir, bakti, Allah tidak membedakan antara orang tua muslim dengan orang tua kafir, sama aja. Harus bakti cuma. Apalagi dia kafir malah harus lebih tampak lagi baktinya. Siapa tahu dengan kita tampakkan bakti yang luar biasa, itu lantas sang orang tua tersebut bisa jadi dapat hidayah yang mencintai semata. Dan memang di antara bentuk bakti kita kepada orang tua yang kafir adalah apa? Doain terus, jangan berhenti. Supaya dia dapat petunjuk, dapat hidayah kepada agama yang hak, yaitu dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Terus doakan sebagaimana yang dilakukan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu agar ibunya masuk Islam. Susah, berjuang nasihat. Susah. Yang ada malah Nabi kita dicerca terus sama ibunya Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah pergi kepada Rasulullah SAW dan minta kepada Rasul, ya Rasulullah, ud'ullaha li ummi. Ya Rasulullah, please, doain dong buat ibuku. Minta tolong, doain buat ibu. Maka Rasul doakan. Abu Hurairah pulang, ya, pengen masuk, ntar dulu. Ternyata lagi mandi ibunya, masuk Islam dia. Subhanallah. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Umar bin Khattab. Pendapat yang lebih sahih, sebab utama masuk Islamnya Umar adalah apa? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Tirmidzi, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil umarain ilaik. Amr bin Hisham, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya, fakana ahabbuhuma ila Allah Umar bin Khattab. Nabi berdoa, ya Allah, kokohkan, kuatkanlah, teguhkanlah Islam ini dengan dua Umar. Dengan salah satu di antara dua Umar. Kalau enggak Amr Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, maka apa? Umar bin Khattab. Ternyata yang Allah suka, yang Allah inginkan adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menjadi penguat Islam. Dulu jemaah kalau sebelum Umar masuk Islam radhiyallahu taala anhu, tidak ada sahabat berani baca
Quran depan Ka'bah, sholat depan Ka'bah itu nggak berani. Pasti kena keroyok. Tapi begitu pendekar Arab, pendekar Mekah yaitu Umar bin Khattab masuk Islam, itu mulai pede itu seperti Abdullah bin Mas'ud itu mulai pede sholat depan Ka'bah, baca Quran depan Ka'bah itu. Karena merasa ada yang akan bela gitu, mencintai SWT. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, wathaniyatu yang kedua, inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani faqultu ya Rasulullah habli ya Rasulullah habli hadza fanazalat yas'alunaka 'anil anfal. Al-Anfal ayat 1. Yang kedua, sesungguhnya aku pernah mengambil saif yaitu pedang. Ya, habis perang ya. Habis perang kan perang pedang-pedangnya, senjata-senjatanya musuh kan jadi rampasan biasanya kan. Ini sebelum turunnya ayat rampasan ayat tentang ghanimah, al-anfal. Anfal itu kan rampasan perang. Aku setelah perang nih, aku ngambil pedang, satu pedang gitu, pedangnya orang kafir gitu kan. Ajabani, pedang itu sangat menakjubkan saya. Ya kayaknya rata-rata kita ya kalau ngelihat tampang pisau atau golok yang bagus itu seneng ya, suka. Saya pernah beli golok, cakep banget tampangnya. Adik kelas saya dulu di Libya yang jual, pas difotoin, cakep banget ininya, maksudnya tampangnya keren gitu kan. Kayak ada kuningan-kuningannya gitu, bagus gitu. Ya, pas saya pulang lewat darat ke Lombok, ya kebetulan pas Idul Adha kalau nggak salah, itu bapak saya lihat langsung, ini nggak boleh balik ke Jakarta, kata bapak saya, disekap nggak boleh. Ya wes gitu. Ya, saya juga tipe yang suka dengan senjata-senjata atau ya golok-golok yang cakep gitu kan. Ya di sini sahabat Sa'ad mengatakan aku takjub dengan sebuah pedang miliknya kafir gitu ya setelah perang gitu kan. Maka aku bilang, ya Rasulullah, tolong dong ya Rasulullah kasih saya pedang yang ini gitu kan. Ini buat aku aja gitu, bagian aku aja gitu kan. Ya, ini buat saya saja ya Rasulullah. Maka turunlah firman Allah Azza wa Jalla di Al-Anfal ayat 1, surat Al-Anfal ayat 1, yas'alunaka 'anil anfal. Ya. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang apa? Hukum Al-Anfal, yaitu harta rampasan perang, ya. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang hukum harta rampasan perang gitu kan. Ya, jadi ayat ini turun jemaah dengan sebab beliau. Tentang sebab kisah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas yang minta pedang sama Nabi dari pedangnya musuh yang sudah mati setelah selesai perang ghanimah gitu. Nanti akan lebih jelas di penjelasan. Ini saya baru baca matan hadisnya cuma belum penjelasan. Jadi saya selip-selip sedikit aja, tambahan-tambahan sedikit. Nanti ada penjelasan yang lebih lengkap. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga yang turun dalam Al-Quran terkait dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku pernah sakit, kemudian aku dijenguk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syariat jamaah ya. Di antara hakul muslim alal muslim yang 5, ada 5 kan hak muslim atas muslim yang lain, di antaranya apa? Wa idza marida ada. Apabila dia sakit saudara muslimnya, dia jenguk gitu. Ya, kalau ketemu ngucapin salam, ya tak? Kalau dia bersin, didoain yarhamukallah gitu ya. Ya. Kalau dia meninggal, diikutin jenazahnya. Kalau dia sakit, dijenguk, ya. Maka Rasul mendatangi saya, menjenguk saya, ya. Fakultu ya Rasulullah, maka aku katakan, ya Rasulullah, inni uridu an uqsima mali. Saya mau bagi harta saya. Berarti beliau banyak duit nih, banyak harta ibaratnya. Saya mau bagi harta saya ya Rasulullah. Ya. Saya mau bagi harta saya, ya, kata beliau. Kemudian apa? Fa'ausi bin nisf. Boleh enggak saya mewasiatkan dari harta saya itu separuhnya, jadi bagi 2. Saya wasiatkan untuk yang selain kerabat. Karena dalam sebagian riwayat dia punya anak cuma 1, putri, toktil ya, cuma 1 putri. Maka hartanya banyak, dia ingin separuh hartanya itu diwasiatkan. Ya. Jadi dari harta waris yang akan dia tinggalkan itu, boleh enggak saya berwasiat
ya, separuh harta saya itu untuk ya orang lain yang tidak ada hubungan kerabat gitu kan. Paham maksudnya cuma? Ya, karena boleh ya, orang punya harta warisan mungkin sebelum meninggal dia berwasiat. Ini sopir saya sudah 30 tahun dia setia menemani saya misalnya. Nganter saya kemana-mana. Saya berwasiat untuk ngasih dia dari harta saya sekian. Boleh nggak? Boleh. Dengan aturan tidak boleh lebih dari sepertiga. Thuluth. Nggak boleh lebih dari thuluth. Sepertiga. Kalau separuh bagi dua, wah banyak banget ya. Mencintai sementara. Boleh nggak saya berwasiat gitu kan, ngasih cuma-cuma gitu, ya hibahin gitu, separuh harta saya dari seluruhannya itu separuhnya saya berwasiat gitu, berikan siapa mungkin gitu, selain kerabat, selain keturunannya gitu, ahli waris. Faqala la, Nabi mengatakan, oh enggak boleh, jangan kata Rasulullah. Faqultu thuluth, terus gimana kalau sepertiga ya Rasulullah, saya berwasiat dengan sepertiga. Maka fasakata, maka Nabi diam. Berarti diamnya Nabi menunjukkan apa? Setuju. Istilahnya sunnah taqririyah gitu kan. Ya. Ketetapan beliau, diam menunjukkan setuju. Ya. Ya, diamnya beliau menunjukkan setuju. Karena sunnah itu ada qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Maka beliau diam menunjukkan setuju. Fakana thuluth ba'dahu jaizan. Maka ya berwasiat ya dari harta waris yang mau kita tinggalkan sebelum kita mati itu, kita wasiatkan sepertiga misalnya buat orang lain yang enggak ada hubungan darah ya, karena dia mungkin setia sama kita, bantu kita mungkin berjasa, boleh, tidak masalah. Ya, dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang keempat, inni syaribtul khamra, saya pernah minum khamr. Ini sebelum pengharaman khamr secara mutlak. Karena khamr pengharamannya berapa tahap jemaah? Berapa tahap? Thalath marahil, tiga fase, tiga tahapan. Nanti saya ceritakan insyaallah, mudah-mudahan ada waktu. Ya. Saya pernah minum khamr bersama segolongan atau sekelompok orang-orang Ansar. Ya, Madinah. Sebelum pengharaman khamr secara mutlak, sebelum turunnya Al-Maidah 91. Ya, belum turun ayat pengharaman mutlak khamr itu. Masih halal gitu kan. Maka saya minum khamr. Ya. Fadaraba rajulun minhum anfi bilihyai jamalin. Maka ada seorang laki-laki dari kalangan mereka, lihat buruknya khamr itu ya. Orang kalau khamr udah akalnya udah enggak jelas, udah nge-apply dan macam. Kadang-kadang perbuatannya kadang-kadang bisa menzinai, bisa membunuh, bisa melakukan hal-hal yang mungkar sudah. Namanya juga orang hilang apa? Akal. Ya. Katakan khamr karena li'annahu yukhmirul aqla, karena dia menutup akal gitu. Dan Nabi sebut al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu adalah induknya semua perbuatan keji. Orang kalau udah mulai suka mabok, ya yang lain-lain juga nanti gampang, enteng. Zina, yang lain-lainnya. Karena kata para ulama, satu maksiat itu dia akan beranak maksiat yang lain. Sebagaimana satu perbuatan baik, dia bisa beranak perbuatan baik yang lain. Maka ketika dalam kondisi ngeplay gitu, mungkin ada seorang laki-laki dari orang Ansar itu mukul hidung saya. Mungkin di samping bilihyai jamal. Tahu rahang onta yang sudah nggak ada dagingnya? Wah lumayan itu Pak ya, ada gigi-giginya kan. Kadang-kadang kita nemu ya rahang-rahang sapi atau apa ya, udah kering gitu kan. Ini rahang onta. Dihajar hidungnya. Sakitnya kayak gimana tuh? Rahang onta. Dihajar hidungnya. Sa'ad bin Abi Waqqas hidungnya dipukul kayak gitu. Fa'ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamr. Maka turunlah Al-Maidah berapa? Ini sebab turunnya Al-Maidah 90-91. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalish syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. Ya. Terus, fahal antum
wa iqamis shalah wa apa kan? Apa namanya? Wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Ini sebabnya. Menunjukkan bahwa Khomer itu memang bikin bermusuhan gitu kan, bikin gaduh, bikin dan seterusnya. Baik. Kita bacakan syarahnya jemaah yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala di sisa waktu yang ada. Syarah dari Syekh Husain Al-Waisyah hafizahullah, beliau mengatakan, "Nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillah ta'ala." Ada 4 ayat dari Al-Qur'an itu turun terkait saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Cerita beliau ini, ungkapan beliau ini bentuk at-tahadduts 'anil manaqib wal fadail idza aminal ujub. Ini menunjukkan bolehnya kita cerita tentang keistimewaan kita, kelebihan kita, keistimewaan kita kepada orang lain dengan syarat kita merasa aman dari ujub. Ya. Dengan syarat kita yakin kita ini aman dari ujub. Yang ada niat dia ceritakan tentang dirinya supaya jadi motivasi buat orang lain. Boleh. Ya. Boleh jangan cintai. Saya kasih contoh misalnya seorang Amir Mukminin fil tafsir. Pimpinannya kaum mukminin di bidang tafsir, yaitu siapa? Ibnu Jarir At-Tabari. Dengan tafsirnya yang terkenal, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau ketika didatangi oleh salah seorang di antara jamaah, kalau bahasa kita sekarang ya, dia bawa anaknya umur 9 tahun. Ya. Anaknya umur 9 tahun dia bawa. Ya. Maka ketika ingin pulang itu jamaah tersebut, maka Ibnu Jarir At-Tabari katakan, tinggalkan anakmu. Berapa umur anakmu? 9 tahun. Tinggalkan anakmu bersama saya didik gitu. Saya ajarin dia. Ya, dulu kan nggak ada sekolah formal kayak sekarang jemaahnya. Ya. Di majelis itu dari kecil sampai tua satu tempat. Kayak di zaman sahabat kan, kecil sampai tua ya satu halaqah, satu ya. Gitu. Belum ada klasifikasi lah ibaratnya. Maka apa? Tinggalin anakmu di sini. Saya didik dia biar dia jadi orang berilmu ibaratnya. Oh ya, Imam, anak saya masih 9 tahun, masih bocil, masih suka main, belum bisa dia. Maka apa kata Jarir At-Tabari menceritakan tentang dirinya. Dia katakan saya 7 tahun hafidz Quran, hafal Quran, 7 tahun kelar hafalan Quran. 8 tahun saya sudah ditunjuk jadi imam besar oleh masyarakatnya. 8 tahun, udah balik belum? 8 tahun udah balik belum? Belum. Belum balik 8 tahun. Apa? 8 tahun belum balik. SD kelas berapa itu? Sekarang? 2, 3 lah ya. Nah. Imam besar. Umur 9 tahun saya sudah oret-oret tafsir. Nulis tafsir. 9 tahun. Anak kita 9 tahun. Syattan bainana wa baina haula. Jauh beda aja cinta. Allahu Akbar. Memang lingkungan jemaah ya. Kalau mereka hidupnya dulu memang lingkungan ilmu ya. Ilmu masih sekarang lingkungan gadget kalau sekarang ya. Allah musta'an. Ya. Makanya bisa sukses mendidik anak zaman sekarang, saya kalau boleh bilang pahalanya lebih gede kita mendidik anak zaman sekarang dibandingkan zaman dulu cuma. Dulu lingkungannya mudah ya mereka untuk mengarahkan anak karena lingkungannya mendukung. Sekarang saingan kita mendidik anak, wah kayak tenan. Ya. Media terutama saingan berat kita cuma. Kita udah pontang-panting ngajarin guru dengan orang tua atau guru di sekolah udah pontang-panting ngajarin, pulang bergaul apa pegang gadget wis kelar. Ya. Allahu Akbar. Apalagi umur-umur ABG gitu ya. Apalagi dia anak orang kaya gitu kan. Rentan rusak. Kalau dijor-jorin difasilitasi oleh bapaknya tanpa ada batasan. Makanya Ibnu Qayyim katakan kebanyakan rusaknya anak itu sebabnya bapak. Karena dia yang fasilitasi. Ngapain bapak cari duit banyak? Ya buat kamu mau apa aja tak kasih nak.
Bocil umur berapa dikasih iPhone 19, 17? Kalau ada. Ya. Jadi Ibnu Qayyim wajar katakan sebab rusaknya banyak anak itu orang tua. Maksud bapak terutama. Ya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia anggap dengan itu dia sayang sama anaknya, sebenarnya dia sedang membinasakan anaknya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Sallallahu salamatu wal afiyah. Ya. Jadi saya umur 9 tahun sudah mulai oret-oret apa? Tafsir, kata beliau. Ini beliau ungkapkan bukan dalam rangka ujub-ujuban gitu kan. Untuk sombong-sombongan dan seterusnya, enggak, agar menjadi motivasi. Tapi sekali lagi syaratnya boleh kita ceritakan tentang keistimewaan kita, kelebihan kita dalam beberapa hal, dengan syarat kita aman dari ujub. Ujub itu dosa besar jemaah. Bahkan ujub ini pernah menjadikan pasukan besar kaum muslimin pontang-panting. Kapan itu? Perang Hunain. Setelah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, Rasul bawa pasukan berapa dari Madinah? 10.000. Tambah orang Mekah yang masuk Islam. Pas penaklukan kota Mekah 2.000. Jadi berapa? 12.000, bayangkan. Ya, di perang Hunain sampai sebagian sahabat ada yang mengatakan lan nughlabal yauma min qillah. Enggak mungkin kalah kita sekarang hari ini dengan jumlah yang sedikit. Musuh dikit kita wakeh banyak, enggak mungkin kalah katanya. Ujung gitu. Walaqad nasarakumullah fi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah menolong kalian di momen-momen perang yang banyak. Gitu kan? Wa yauma Hunain, dan ingat ya hari perang Hunain. Id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'ah. Bahwasanya apa? Manakala kalian ujub dengan jumlah yang banyak gitu di perang Hunain itu, tapi enggak bermanfaat sedikit pun itu. Jumlah yang banyak tersebut. Yang ada malah di akhir ayat disebut tsumma wallaitum mudbirin. Malah kalian lari tunggang langgang kocar-kacir, coba ujub. Berat ya sanksi orang ujub itu. Maka jangan sampai ada ujub dalam hati kita. Itu penyakit iblis dia mencintai Subhanahu wa taala. Ujub, sombong itu jangan dipelihara. Kemudian ikhwatul Islam, jadi beliau menceritakan ada 3 ayat loh turun terkait dengan saya. Ini beliau katakan bukan dalam rangka ujub-ujuban, tapi ya beliau untuk memberikan faidah gitu kan, bahwasanya ada ayat turun terkait tentang saya gitu kan. Bukan untuk ujub gitu. Beliau merasa aman dari ujub, maka beliau ucapkan gitu kan. Kemudian kanat ummi halafat alla ta'kul wa la tashrab alla ta'kula wa la tashrab, ya. Ibu saya pernah bersumpah untuk enggak makan, enggak minum, mogok makan minum gitu ya. Hatta ufariqu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai saya berpisah dengan Muhammad, saya meninggalkan agama Muhammad. Ya. Dalam riwayat Sahih Muslim dengan bahasa za'amta, kata ibunya, Ummu Sa'ad bilang sama Sa'ad bin Abi Waqqas anaknya, za'amta anna Allah wassaka biwalidayka wa ana ummuk. Kau mengklaim bahwasanya Tuhanmu Allah nyuruh engkau untuk bakti sama orang tua. Saya kan ibumu. Ya. Kan Allah nyuruh engkau katanya untuk bakti sama orang tua. Lah saya kan ibumu. Sekarang saya suruh kau ninggalin Muhammad, ya taati saya. Paham maksudnya? Gitu kan. Wa ana amuruka bihadza, dan saya nyuruh kamu untuk ini, dengan ini. Maksudnya tinggalkan Muhammad. Ya, kembali ke agama nenek moyang penyembahan berhala gitu loh. Mencintai Sunnah. Tapi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Masya Allah, iman sudah nancap di hatinya jemaah. Sampai dia sempat bilang sama ibunya, Bu, kalau ibu lau kanat indaki mi'atu nafs, ya, famatat kullu nafsin, ya, ma taraktu dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala, bahwasanya Bu, kalau ibu punya nyawa 100 misalnya nih, ya, seandainya ibu punya nyawa 100, semua nyawa itu yang 100 tuh mati gara-gara mogok makan dan minum. 100 nyawa ibu mati gara-gara mogok makan dan minum, ya. Agar saya tinggalkan agama Muhammad, saya nggak akan pernah tinggalkan. Walaupun 100 nyawa ibu harus mati semua. Bagaimana cuma satu? Nggak bakal Bu saya tinggalkan agama Muhammad.
Ya, mencintai. Keteguhan ya iman para sahabat tertanam, tertancap luar biasa, enggak goyah sedikit pun. Di saat sekarang sebagian muslimin, kaum muslimin imannya bisa digoyahkan hanya dengan sekerdus supermi. Bisa enggak? Banyak enggak kasus kayak gitu? Allah musta'an. Yang sangat aneh itu di daerah Kampung Sawah sana ya. Itu ya Allah. Ya, di gereja tapi pakaiannya pakai jilbab, pakai peci gitu. Enggak tahu itu apa. Gimana ceritanya tuh kok bisa gitu kan. Menjual akidah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia lelang agamanya hanya untuk sedikit mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia, perhiasan dunia. Silakan azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Nanti qomat ada suara itu ya. Bunyi ya, sampai suara aja ya, enggak apa-apa ya, sampai qomat. Kita lanjutkan sedikit jemaah yang saya hormati. Fa'anzalallah azza wa jalla, maka Allah turunkan firman-Nya ya. Surah Luqman tadi yang sudah kita bawakan ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu dengannya, maka jangan kau taati keduanya dan pergaulilah mereka berdua dengan cara yang baik di dunia. Bagaimana bentuknya? Mungkin bilmal, dengan bantu dia secara materi gitu ya. Walaupun dia kafir, orang tua kita kafir, boleh kita punya kemampuan, kelebihan, bantu dia dengan harta kita. Siapa tahu dia tertarik nanti dengan Islam. Anak saya Masya Allah perhatian, walaupun saya beda agama sama dia perhatian dan seterusnya ya. Ya, yang kafir aja nggak ngirim. Maksudnya yang satu agama saja sama saya nggak ngirim, tuh dia yang Muslim, tapi dia ngirim. Lama-lama siapa tahu dia kepincut, tertaklif hatinya gitu, jadi mu'allafah, jadi mu'allaf. Orang-orang yang dilembutkan hatinya gitu kan untuk senang sama Islam gitu kan. Begitu juga selain kita kasih materi, mungkin orang tua kita yang kafir itu kita bisa berbakti kepada mereka juga dengan ilanatul kalam, dengan ngomong yang lembut, sopan, santun. Dulu ketika dia masih agama kayak kita, kasar, galak, tapi setelah dia Islam kok. Dan saya lihat terbukti jemaah cinta Allah Ta'ala ya, mudah-mudahan masuk Islam ya. Ya, orang tua dari ipar saya, kakak dari istri saya itu punya istri Cina, orang Tionghoa di Solo sana, masuk Islam pas SMA gitu ya. Masya Allah, sekarang setelah dia masuk Islam, itu ibunya sama bapaknya heran gitu kan. Ini kamu Islam ajaran apa ini kamu? Gara-gara ngaji kan, ngaji sunnah gitu. Insya Allah berubah total, lembut, sopan, baik. Dulu ada yang namanya ngelawan itu memang ya asupan harian dia ngelawan sama orang tua. Tapi setelah dia masuk Islam dan ngaji sunnah, alhamdulillah, sampai heran itu, ya, sampai heran orang tuanya kok kamu bisa seberubah ini gitu kan, Insya Allah. Siapa tahu suatu saat lembut hatinya. Bapak-bapak kalau pernah ke Solo terus tahu namanya apa namanya itu makanan khas Cina yang digoreng-goreng itu cakwe. Kalau bapak-bapak ke Solo ada namanya cakwe ho, wah itu bapaknya dia tuh. Itu kalau orang beli sampai berapa meter itu orang ngantri di pinggir jalan di Solo itu. Sampai pernah masuk Trans TV atau apa kalau nggak salah. Itu orang tuanya masih Nasrani, dianya masuk Islam. Ya. Masya Allah, dia kalau nyebut orang tuanya itu nangis terus gitu. Saking ngebetnya supaya orang tuanya masuk Islam. Dia tahu rasanya, lezatnya memeluk agama Islam. Kemudian begitu juga dengan cara apa? Doa ilal Islam birrizq. Yaitu apa? Mendakwahi dia. Bentuk bakti kita kepada orang tua yang kafir itu adalah apa? Dakwahin dia, ajak dia agar dia dengan cara yang lemah lembut agar dia tertarik untuk masuk
masuk Islam. Itu bentuk bakti jemaah cintai. Jadi kalau ada orang nanya antum, gimana cara kita bakti kepada orang tua yang masih kafir? Kan Allah suruh nih bakti. Gimana caranya? Di antaranya apa? Kalau mampu materi-materi dengan kata tingkah laku kita, ucapan kita yang lemah lembut, dan juga apa? Mendakwahkan dia kepada Islam dengan cara yang lemah lembut, yang mencintai. Kemudian yang kedua, ini kuntu akhadtu sayfan a'jabani. Saya pernah mengambil satu pedang yang menakjubkan saya. Oh, keren pedang ini gitu. Diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas habis perang. Fakultu ya Rasulullah habli hada. Ya Rasulullah tolong kasih aku pedang ini ya Rasulullah. Biar jadi bagian saya gitu kan. Biar saya aja ambil. Jangan orang lain gitu. Aku tertarik sama pedang ini. Ya. Ya. Dalam sebagian riwayat saya bacakan jemaah dari Mus'ab ibn Sa'ad. Ya. An abihi yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Anaknya cerita nih. Anaknya Sa'ad cerita. Radhiyallahu anhu. Qal, lamma kana yaum Badrin, di perang Badar kasusnya ini. Perang Badar. Kita lagi bahas perang Badar di Sirah Pak ya, di Masjid Ijo. Ya, lagi bahas perang Badar di Sirah. Subuh Ahad, Masjid Ijo. Manakala perang Badar, kata anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, itu apa? Menceritakan bahwasanya bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas cerita, jitu bi sayfin. Aku datang nenteng bawa pedang gitu, pedangnya orang kafir. Faqultu ya Rasulullah, maka aku katakan ya Rasulullah, inna Allah qad syafa sadri minal musyrikin. Karena antum tahu perang Badar jumlah kaum muslimin sedikit, musuh banyak, gitu. Karena memang enggak niat perang. Niatnya cuma mau ngambil harta yang dibawa oleh Abu Sufyan dan rombongan. Yang jumlah mereka waktu itu antara 30-40 orang lah. Pulang dari Syam habis berdagang, mau dicegat sama Nabi dengan beberapa sahabat karena harta mereka dulu di Mekah diambil, dirampas oleh orang-orang musyrikin. Wajar kalau ambil lagi kan? Wajar. Ternyata nggak nyangka kalau akan jadi perang besar gitu, perang Badar gitu kan. Di sebuah tempat yang di situ ada sumurnya, namanya Sumur Badar. Makanya katakan Badar gitu. Kononnya yang bangun sumur itu orang laki-laki namanya Badar gitu. Jadi Sumur Badar tempatnya jadi Badar. Perangnya namanya Perang Badar gitu. Maka jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, sungguhnya Allah telah menyembuhkan hatiku, dadaku dari orang-orang musyrikin. Maksudnya dengan apa? Hatiku sudah rehat rasanya dari orang-orang kafir ya Rasulullah. Setelah perang maksudnya kan. Oh, berat berarti kita lawan mereka itu berat sampai Allah nurunin malaikat kan, ribuan malaikat turun di perang Badar kan, menolong kaum muslimin yang jumlahnya sedikit. Sampai Jibril pun turun gitu kan. Dengan menunggang kudanya yang bernama Haizum. Jibril turun dari langit itu, menunggang kudanya yang namanya Haizum. Cepat Haizum, maju Haizum, cepat. Untuk nolong Nabi kita bersama para sahabat. Jumlah sedikit waktu itu. Itu perang perdana para malaikat. Belum pernah perang mereka sebelumnya. Perang Badar adalah perang perdana para malaikat. Mencintai SWT. Sehingga banyak sahabat mau nebas leher orang kafir, pedangnya belum nyampe leher, udah terbang duluan lehernya. Siapa yang nebas berarti? Malaikat. Mencintai SWT. Maka, apa kata beliau? Habli hadha. Tolong dong kasih aku pedang ini ya Rasulullah. Aku suka nih pedang ini gitu kan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan, hadza laisa li wala lak. Ini pedang bukan milik saya, bukan juga milik kamu. Ya. Ya. Dan ini berarti berlakunya atau Rasul katakan ini pedang bukan hasil rampasan perang, bukan milik saya, bukan milik kamu juga. Berarti ini sebelum dihalalkannya ghanimah. Ya, sebelum dihalalkannya apa? Harta rampasan perang buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, belum dihalalkan. Ya. Kemudian apa? Ya, berikan aku pedang ini ya Rasul. Maka Rasul kata, oh, ini bukan milik saya, bukan juga milik kamu, ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya sampai Allah Subhanahu wa taala sampai Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, asa an yu'ta hadza man la yubla balaan, ay yubla balai. Maksudnya dia takut kalau pedang ini nanti didapati oleh orang-orang yang tidak berperang sebagaimana parahnya saya berperang. Paham maksudnya enggak jemaah? Saya ini udah benar-benar all out berperang gitu kan. Banyak musuh saya tumbangkan ibaratnya. Ya, harusnya pedang ini cocoknya saya yang dapat karena saya sudah habis-habisan dalam perang.
Takutnya nanti malah kalau nggak dikasih saya, takutnya yang dapat bagian pedang ini orang yang mungkin ya nggak seberapa gitu kan. Paham maksudnya? Khawatir dia kalau diambil oleh orang yang nggak terlalu apa? Nggak terlalu berat perjuangan dia ketika perang Badar gitu kan. Dia khawatir begitu. Ya, kalau saya ya wajar saya dapat karena saya sudah sakit-sakitan habis-habisan saya gitu kan, berjuang gitu kan di perang Badar. Ya. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad, innaka sa'altani wa laysa li wa innahu qad sara li. Sesungguhnya tadi kau minta kepada saya pedang sesuatu yang dia bukan milik saya. Sekarang sudah jadi milik saya. Berarti ada wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan dihalalkannya apa? Harta rampasan perang, ya. Yaitu dengan turunnya apa tadi? Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal, ya. Qulil anfalu lillahi war rasul. Berarti harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya, dan nanti sisanya dibagikan kepada pejuang, pada para mujahid yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Karena jemaah yang saya cintai karena Allah azza wa jalla, ada sebelum maksudnya ada perbedaan antara umat ini dengan umat-umat sebelum kita. Kalau umat-umat sebelumnya jemaah, dalam sebagian riwayat, tidak ada waktu untuk saya bacakan, kami singkat aja bahwa kalau umat-umat sebelumnya itu ghanimah nggak halal bagi mereka. Harta rampasan perang itu nggak halal bagi mereka. Bagaimana caranya? Terus diapain tuh harta rampasan perang kalau habis perang di umat-umat sebelum kita? Kalau jihad gitu ngelawan orang kafir, harta rampasan orang kafir bergunung-gunung itu diapain tuh? Kalau nggak boleh, kalau nggak halal nggak dibagi-bagi. Berarti gimana? Maka satu riwayat menyebutkan bahwa Allah turunkan api dari langit. Kemudian apa? Membakar rampasan tersebut. Atau sebagian riwayat menyebutkan mereka biarkan sampai ditumpuk di satu tempat sampai dibiarkan sirna, hancur, rusak gitu. Nggak diambil karena nggak boleh, nggak halal. Tapi bagi umat ini, dan ini kita akhiri dengan kajian kita, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, ya, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Ya, yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku ditolong dengan diletakkannya atau diberikannya rasa gentar di hati musuh sebelum sebulan sebelum peperangan. Paham maksudnya jemaah? Ya, sebulan sebelum perang orang kafir itu dengan orang Islam, sebulan belum perang, mereka udah udah ketakutan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku dijadikan bagiku bumi itu sebagai tempat sholat. Jadi kalau kita kedapatan di hutan sholat, ya boleh sholat di hutan. Semua potongan bumi Allah selain kamar mandi dan kuburan boleh jadi tempat sholat. Di sawah mana, di tengah-tengah sawah yang jauh dari kampung gitu kan, dapatan sholat di situ. Ya. Wa tahura, dan juga bisa dipakai bersuci alias tayamum bumi ini. Itu keutamaan Nabi kita. Kemudian juga yang mencintai Allah Ta'ala, ya, wa uhillat liyal ghanaim, ya, walam tuhalli ahadin qabli. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan tidak dihalalkan bagi seorang pun dari nabi sebelumku. Wa utitu syafa'atan, ya, dan aku diberikan syafaat, terutama syafaat uzma itu untuk hisab nanti di hari akhirat. Kemudian wa kana Nabi SAW yub'ats ila qaumi khassah, dan adalah seorang nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'ithtu ilan nasi 'ammah, sedangkan aku diutus kepada semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nanti kita akan bacakan yang berikutnya insyaallah, ya, jemaah cintai Subhanahu wa taala, terkait tentang saya sakit, kemudian dijenguk oleh Rasul, kemudian dia bertanya bolehkah berwasiat dengan
setengah harta tadi yang sudah kita ini. Nanti kita jelaskan sisa penjelasannya insyaallah taala. Sampai di sini yang sedikit ini mudah-mudahan ada faidah, ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.